Kami di Ditjen GTK sudah menyiapkan konten dan insya Allah di awal Maret konten untuk penyiapan ujian seleksi honorer kategori P3K ini sudah bisa diakses ke publik, insya Allah di awal Maret. Di portal Guru Belajar dan Berbagi. Dan kami akan menyiapkan model-model untuk latihan itu semirip mungkin dengan rekrutmen honorer menjadi P3K ini, bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, bahwa pembiayaan yang digunakan untuk proses seleksi sampai pada gaji untuk honorer yang lolos atau yang terekrut dengan skema P3K ini sudah dijamin, sudah disiapkan melalui dana APBN. Dan melihat formasi yang dibutuhkan di satuan pendidikan negeri, maka sudah disampaikan bahwa Kemendikbud itu butuh untuk mengangkat, mengisi formasi itu dengan jumlah 1 juta. Tetapi sesuai dengan skema di dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai, termasuk hal ini guru, bahwa yang menjadi pejabat pembina kepegawaian untuk di jenjang SD, PAUD, SMP itu adalah para bupati dan wali kota. Sedangkan untuk SMA dan SMK dan SLB itu adalah para gubernur. Sehingga formasi hanya bisa diproses kalau itu diajukan oleh para pimpinan daerah. Dan 1 juta yang dialokasikan oleh Kemendikbud itu tidak akan berarti, tidak akan bisa digunakan kalau formasi tidak diajukan oleh para bupati, gubernur, dan wali kota. Dan itulah yang sampai kemarin itu didorong betul para gubernur, bupati dan wali kota untuk mengajukan formasinya. Dan sampai di angka yang terakhir, Pak Suyanto ini angkanya di sekitar 500.000, jadi sekitar 50 sekian persen yang dimanfaatkan oleh para pimpinan daerah. Nah, beralih ke persoalan berikutnya, Pak Direktur. Ini para guru sudah ada yang mengatakan bahwa mereka nggak suka menghadapi tes. Sukanya dia memang dijadikan ASN P3K. Gimana ini caranya mengatasi? Apa persiapan dari Direktorat sampean itu? Ya. Jadi gini, Prof. Suyanto, saya ingin sampaikan bahwa mengikuti seleksi di dalam penerimaan pegawai pemerintah ASN itu adalah undang-undang. Jadi ini harus dijalankan. Nah, jadi undang-undangnya memang bilang untuk menjadi ASN itu harus seleksi. Yang kedua, para honorer untuk menjadi P3K itu yang perlu disiapkan adalah untuk lolos di dalam proses seleksinya, passing grade-nya. Yeah. Karena apa? Karena kebijakan untuk merekrut pegawai ASN, baik PNS maupun P3K, sejatinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, betul. Jadi kita perlu dengan seleksi ini adalah merekrut orang-orang yang profesional, orang-orang yang kompetensi. Sehingga memang dorongan yang ingin kita berikan adalah, ayo para guru honorer kita siapkan diri, belajar dengan tekun agar passing grade di dalam rekrutmen ASN dengan kategori P3K ini bisa kita capai. Nah, dalam konteks itulah, maka yang dilakukan oleh Kemendikbud tidak menurunkan passing grade atau apalagi akan menghilangkan seleksi. Karena kalau itu kita lakukan, maka itu tidak akan meningkatkan mutu pendidikan kita. Yang kita fasilitasi adalah para honorer ini bisa belajar bagaimana agar kemudian dia bisa lolos di dalam passing grade. Kami di Ditjen GTK sudah menyiapkan konten dan insya Allah di awal Maret konten untuk penyiapan ujian
seleksi honorer kategori P3K ini sudah bisa diakses ke publik, insya Allah di awal Maret. Ya bagus, saya setuju dengan skema Ditjen GTK itu, karena kita kan tidak bisa membuat guru semua masuk ke dunia pendidikan, padahal kita harus menyiapkan siswa kita di tahun 2035 itu merupakan generasi emas akibat dari bonus demografi. Nah kalau gurunya itu semua masuk seperti beli kucing dalam karung, ini saya kira tidak elok itu. Anak-anak yang akan jadi korban, dididik oleh guru yang tidak profesional, nah itu akan jadi korban. Itu konten-konten yang akan digunakan untuk latihan para guru honorer itu nanti ditaruh di dalam website Direktorat Jenderal GTK ya Pak Deden? Betul, di portal Guru Belajar dan Berbagi. Dan kami akan menyiapkan model-model untuk latihan itu semirip mungkin dengan ujiannya, tapi bukan berarti sama, semirip mungkin, seperti tes TOEFL. Ya, semirip mungkin. Latihannya secara psikologis dapat. Ya, analog. Jadi, tapi bukan berarti bocoran itu ya. Ya, tidak. Ya, oke lah. Saya kira para guru honorer dan calon peserta tes P3K, saya kira jalannya sudah kelihatan. Tidak akan ada afirmasi karena guru selalu mengatakan, guru honorer mengatakan afirmasi karena mereka mengandalkan sudah bekerja lama, dan kalau sudah dibandingkan dengan pendatang baru tentu mereka kalah. Nah perasaan itu kan tidak harus terjadi ya Pak Direktur? Tidak, karena guru honorer itu dia tidak akan bersaing dengan orang lain, dia akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mendapatkan passing grade, minimal passing grade. Oke, ya. Passing grade-nya itu berdasar apa ya? Kriteria reference atau non reference? Sudah ditentukan kriteria ya itu? Ya, jadi nanti dari tes yang dikembangkan, diuji coba, maka akan ditetapkan passing grade-nya. Ya, Jadi kalau guru honorer lolos passing grade, dia selesai urusan dia pasti akan terekrut dan mendapatkan penempatan di tempat dia mengajar. Oh ya, oke lah. Ya. Saya kira begitulah para pemirsa dan sahabat Suyanto.id, penjelasan dari Pak Direktur Pembinaan Guru, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal GTK. Saya kira segalanya sudah terang benderang dan mudah-mudahan skema untuk bisa masuk ke portal latihan tes itu ini kan tidak sulit-sulit, semua orang bisa saya kira ya Pak Direktur. Bisa, selama punya akun SIM PKB bisa. Akun apa namanya? SIM PKB. Oh itu yang harus daftar ya prosesnya? Enggak, semua guru sudah punya Prof. Semua guru yang terdaftar di Dapodik pasti punya akun SIM PKB. Ya oke lah, saya kira persoalannya tinggal melek komputer atau tidak. Nah, terima kasih Pak Direktur atas informasinya. Insya Allah ini menginspirasi para guru yang takut tes sehingga akan berani mencoba dan berani bersaing dengan dirinya sendiri. Tadi dikatakan Pak Direktur bukan bersaing dengan orang lain. Terima kasih. Nanti informasi yang lebih dekat dengan Maret nanti kita bagi di sini juga Pak Direktur ya, bisa ya? Insya Allah Prof.